Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini berjumpa lagi dengan KFF TV. Yang belum subscribe monggo di subscribe dulu, karena ini adalah gudangnya cerita horor misteri. Mau tahu keseruannya jangan di skip, ya. Penulis cerita, Sultan Diko. Pak Hakim, aku bukan pembunuh. Part 5. Sosok Arumi yang bukan lagi manusia melayang-layang di udara menuju rumah. Tempat di mana banyak kenangan indah terukir bersama keluarga tercinta, di masa hidup dulu. Raisya, anakku, tanggal 13 malam Jumat Kliwon, tepat 40 hari kematian Arumi. Pada malam ini pintu neraka dibuka, makhluk gaib menunjukkan auranya. Tiba-tiba pintu jendela kamar Lami terbuka dengan keras, dan bergerak buka tutup sendiri. Angin kencang yang berhembus diiringi tetesan air turun dari langit, suara halilintar terdengar menggelegar, kilatan petir seolah bersahut-sahutan. Seperti mengisyaratkan bahwa akan ada hujan badai. Lami bangkit dari tempat tidur, kemudian menghampiri jendela yang dari tadi bergerak buka tutup dengan sendirinya. Perempuan setengah baya itu perlahan menarik daun jendela. Jantungnya terasa berdegup lebih kencang dari biasanya tatkala merasakan sebuah sentuhan dari luar jendela mengenai tangannya. Lami bergidik dan mengurungkan niatnya untuk menutupi jendela itu. Ia kemudian naik ke atas ranjang dan menutupi semua bagian tubuhnya dengan selimut. Mentalnya kembali diuji, bantal guling dipeluknya. Dalam sekejap mata berubah menjadi pocong yang sangat menyeramkan, wajahnya hancur, dipenuhi ulat-ulat belatung. Lami berteriak histeris, kemudian berlari keluar menuju kamar Rizka. Raisya yang melihat kejadian itu merasa aneh, sang nenek berlari kepanikan, dengan ekspresi wajah yang sangat ketakutan. Lami kemudian masuk ke dalam kamar Rizka. Wajahnya pucat pasi diiringi deru napas yang tidak beraturan, keringat dingin mengucur deras membasahi tubuh. Gegas saja ia menutup pintu dan bersandar di baliknya. Perlahan perempuan setengah baya itu mengatur napas yang sedari tadi memburu tak beraturan. Lega rasanya, karena sosok menyeramkan itu tidak lagi mengejar, Lami mulai mengatur napas untuk memulihkan stamina. Namun saat ia tengah bersandar di daun pintu kamar Rizka, sebuah makhluk berwajah putih lengkap dengan lingkaran besar di mata sedang menatap tajam ke arahnya. Lami kembali berteriak histeris tatkala melihat hal itu. Suara derap langkah kaki seolah ada sesuatu yang tengah berjalan mendekatinya, dan cekrek, suara saklar lampu dinyalakan, ruangan yang tadinya terlihat remang-remang kini terang benderang. Mama kenapa masuk kamar orang tanpa permisi dulu? Tanya Rizka. Sontak saja suara Rizka membuat Lami kaget. Ia baru menyadari bahwasanya suara derap langkah kaki itu berasal dari Rizka yang menghampiri saklar lampu. Dan wajah putih itu juga adalah wajah putrinya yang sedang memakai masker pembersih wajah dan lengkap dengan mata tertutup potongan tipis buah timun. Tidak apa-apa, Mama hanya ingin membangunkanmu, jawab Lami terbata-bata. Ada apa sih, Ma? Tumben pakai bangunin Rizka segala. Tanya Rizka lagi, menurutnya agak aneh jika Lami ke kamar hanya untuk membangunkannya, karena selama ini hal semacam itu tidak pernah terjadi. Lami tidak mau menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Jika ia berkata dengan jujur bahwa baru saja dirinya melihat hantu, bukan tidak mungkin Rizka akan menertawai dan menganggapnya berhalusinasi. Memangnya ada apa, sampai-sampai Mama bela-belain membangunkanku dari tidurku? Tanya Rizka yang masih keheranan atas kehadiran Lami di kamarnya. Mama hanya ingin memanggilmu untuk menikmati sarapan pagi, sekaligus mencicipi masakan bocah sialan itu, ujar Lami. Oh, ya, aku jadi penasaran ingin segera mencicipi masakan anak sial itu, jawab Rizka. Ibu dan anak itu segera berlalu menuju dapur, perut yang mulai keroncong membuat keduanya tidak sabar ingin mencicipi masakan Raisya. Apaan ini? Kamu menganggap kami kucing? Hah? Hardik Lami,
tatkala melihat hanya ikan goreng yang gosong saja tersaji di atas meja makan. Tanpa bicara Rizka menghampiri Raisya, kemudian menarik rambutnya menuju meja makan. "Sekarang kamu makan," hardik Raisa berapi-api. "Ayo makan, makan," cerca Lami sambil menekan kepala Raisya ke piring makanan itu. Raisya pun terpaksa memakannya diiringi air mata yang berlinang. "Bagaimana? Enak kan? Sekarang kamu habiskan," hardik Lami lagi. Bersamaan dengan itu, terdengar suara ketukan pintu dari arah luar. Sepertinya ada seorang tamu yang datang berkunjung. "Siapa sih, bertamu ke rumah orang subuh-subuh begini? Emangnya tidak tahu aturan?" gerutuk Rizka. Rizka bergegas untuk memastikan siapa yang datang di tengah malam yang hampir pagi ini. Perlahan ia membuka daun pintu rumah. Dan, seketika itu pula saat pintu rumah terbuka seutuhnya, tiba-tiba terdengar suara petir menyambar. Padahal jelas-jelas cuaca sedang bersahaja. "Cari siapa?" tanya Rizka pada sosok wanita berkerudung, berdiri tegak menghadap ke taman sambil membelakanginya. Jantung Rizka terasa mau copot, detaknya bahkan melebihi batas normal manusia pada umumnya. Sosok perempuan berkerudung ini memiliki wajah yang sangat mirip dengan Arumi, hanya saja ia kelihatan lebih muda dan cantik. Dengan mata yang melotot tajam diiringi lingkaran hitam, Rizka seolah melihat makhluk yang menyeramkan pada sosok wanita berkerudung itu. Rizka berteriak histeris sambil memanggil Lami, dengan kedua matanya tertutup rapat. "Mama!" Mendengar teriakan histeris Rizka, Lami bergegas menuju ke arahnya diiringi Raisya yang ikut membuntutinya. "Kamu ini kenapa berteriak histeris seperti itu?" ujar Lami saat tiba di depan pintu. Namun saat Rizka perlahan membukakan mata, semua tampak biasa-biasa saja. Sementara sosok perempuan berkerudung itu tak ubahnya gadis desa pada umumnya. Dengan senyuman manis yang penuh syarat akan makna, perempuan berkerudung itu mengulurkan tangannya dan memperkenalkan diri. "Perkenalkan, aku Retno," ujarnya. "Retno," ujar Lami heran, seingatnya ia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. "Ada yang bisa kami bantu?" tanya Lami lagi. "Aku pembantu baru di rumah ini," ujar Retno. Lami dan Rizka sebenarnya merasa curiga, karena keduanya tidak pernah merasa mencari seorang pembantu untuk bekerja di rumah mereka. Namun karena semenjak perginya Iem posisi itu kosong dan sangat dibutuhkan saat ini, akhirnya Retno disetujui untuk menjadi asisten rumah tangga di rumah itu. "Oh, ya, memang kami sedang menantikan kehadiranmu," ujar Lami dengan ramah tamah. "Emang Mama mengenalnya?" bisik Rizka pada Lami. "Kamu diam saja, palingan ini orang suruhan Mas Herumu," jawab Lami. Retno disetujui bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah itu, dan menempati kamar Iem. "Raisya, kamu antara Retno ke kamar Iem," perintah Lami pada Raisya. Entah mengapa mata Retno berbinar-binar tatkala melihat wajah polos gadis 11 tahun itu, begitu juga dengan Raisya ia seolah merasakan ada suatu ikatan yang sangat kuat, ditambah lagi sosok Retno ini sangat mirip dengan Arumi ibunya. Keduanya berlalu menuju kamar yang dimaksud. "Mas Herumu memang sangat perhatian. Dalam keadaan seperti ini ia malah mengirimkan pembantu ke rumah," ujar Lami. Ibu dan anak itu cukup senang dengan kehadiran Retno, dengan begitu mereka tidak akan lagi makan ikan gosong seperti tadi. Saat sampai di dalam kamarnya Retno mengatakan sesuatu yang membuat hati Raisya bergetar. "Bolehkah aku memelukmu?" tanya Retno pada Raisya. Raisya yang selama ini telah kehilangan kasih sayang dari orang yang dikasihinya, merasa sangat terharu mendengar permintaan Retno. Matanya nampak berkaca-kaca saat terhanyut dalam pelukan hangat penuh kasih sayang dari Retno. "Badan kamu panas sekali, kamu sakit ya?" tanya Retno. Ia merasa temperatur suhu tubuh Rizka melampaui suhu normal manusia pada umumnya. Raisya mengangguk-anggukkan kecil kepalanya. "Kalau begitu kamu istirahat saja,
biar aku yang melakukan semua pekerjaan rumah, ujar Retno. Beberapa waktu kemudian terdengar suara azan subuh berkumandang. Retno pun berpamitan pada Raisya, dengan alasan ingin ke belakang untuk memulai pekerjaan barunya. Pagi itu dalam keadaan sakit Raisya pergi ke sekolah. Aktivitas di rumahnya membuat gadis 11 tahun itu datang terlambat, ia pun dihukum berjemur di lapangan karena keterlambatannya. Wajah pucat pasi, ditambah lagi terkena terik matahari, akhirnya bocah malang itu pingsan di bawah tiang bendera rumah sekolah. Kebetulan hari itu Indra yang mengajar di jam siang, melihat Raisya tergeletak di lapangan sekolah. Ia bergegas menghampiri dan kemudian segera membawanya ke ruang UKS, usaha kesehatan di sekolah. Setelah mengetahui bahwa Raisya sedang sakit, Indra sangat marah pada guru yang telah memberi hukuman itu. Menurutnya sebelum memberikan saksi terhadap murid, hendaknya sang wali kelas mengetahui dulu kondisi kesehatan muridnya. Maafkan aku Pak Indra, sungguh aku tidak mengetahui keadaan Raisya sebelumnya, ucap Arman pada Indra. Setelah melakukan pertolongan pertama dan menunggu sudah cukup lama, Raisya belum juga sadarkan diri. Kecemasan dan kekhawatiran mulai terlihat jelas di rona wajah Indra. Jika terjadi sesuatu yang serius pada Raisya, ia tidak akan memaafkan wali kelas yang telah memberi hukuman pada Raisya.